Shalom sahabat Yud Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, maka taburlah yang baik sedini mungkin. Sahabat Yud Kinanti, kita mau belajar tentang review film ngeri-ngeri sedap. Nanti kita akan, apa yang kita pelajari dari film ini? 23 tahun lalu saat mulai merasakan kerasnya hidup memburu di Jakarta, saya mendengar ibu curhat. Beliau kesal 8 anaknya yang tak lagi menetap di rumah kami di sebuah kampung di Jawa Tengah jarang ingat pulang. Saat itu baru ada teknologi telepon wartel, sementara telepon genggam masih sangat jarang. Berbagai penjelasan kenapa anak-anak susah pulang dianggapnya sebagai alasan. Tak usah repot memikirkan uang, oleh-oleh, pulang saja dan tengok orang tua. Seperti ibu dulu menengok Simbah, kakek nenek kami. Intinya begitu. Di layar bioskop, akhir pekan lalu saya melihat ibu kembali. 13 tahun setelah beliau tiada, Tika Panggabean Mak Domu memerankannya tua rambut panjang, beruban aut-autan, baju rumahan yang tidak jelas, terbentuknya antara daster atau atasan, pekerja super keras dan pengabdi suami. Karakternya yang paling kuat, perempuan yang selalu mengharapkan kepulangan anak-anak setelah meninggalkan rumah. Ngeri-ngeri sedap dibesut sebagai kisah sebuah keluarga Batak di tepi Danau Toba. Nama, logat bicara, upacara adat, tradisi, bahkan makanan populer khas Batak muncul dalam narasinya. Tapi kisah utamanya kerinduan berkepanjangan pada anak enggan pulang. Rasanya bisa dialami orang tua saja dalam kultur manapun. Mulai Pak Domu, Arswendi Bening Suara, kesal kali pada anak-anaknya yang membangkang perintah. Si Solung Domu, Boris Bokir, yang mestinya meneruskan garis keturunan marga, malah nekat mau nikah dengan seorang mojang Sunda. Adiknya Gabe Lolok juga memilih berkarir sebagai komedian slapstick di layar TV. Meski sudah susah payah diongkosi kuliah sampai lulus sarjana hukum. Mimpi Pak Domu punya anak jaksa atau hakim ternama makin pupus. Meski kepada sesama teman minum di Lapo, Pak Domu selalu mengaku Gabe cuma sementara jadi pelawak. Si bungsu Sahat Indra Jegel tak kurung menjengkelkan. Sudah lama lulus, setelah kuliah di Jogja, bukannya pulang dan merawat orang tua seperti mestinya bakti anak bungsu dalam keluarga Batak. Ia malah memilih tinggal dengan Pak Pomo, seorang petani tua yang hidup dengan hasil bumi dari kebunnya sendiri. Cuma Sarma, yaitu Gita Bebita, si nomor 2 dan satu-satunya perempuan yang tinggal dengan mama dan bapaknya, dan dengan bekerja sebagai PNS. Demi memaksa 3 anak bujangnya pulang, Pak dan Mak Domu memainkan muslihat hendak bercerai. Berurai air mata, Sarma mengabari saudara-saudaranya rumah tangga bapak dan mamanya sudah retak. Tanpa tahu sebab musabab, pengumuman ini membuat anak-anak di perantauan kaget bukan kepalang. Demi mencegah perpisahan terjadi, semuanya sepakat mudik. Yang ditunggu akhirnya tiba. Bahkan kepulangan yang mulanya direncanakan cuma 2 hari molor berkepanjangan karena bapak dan mama terus memainkan kartu berseteru. Makin ramai pertikaian, keadaan tampak makin serius dan makin sulit pula anak-anaknya memutuskan kembali. Maju mundur urusan cerai ini kemudian membuka tabir alasan anak-anaknya enggan pulang. Juga sama yang dikorbankan jadi perawat orang tua dengan mengubur cita-citanya sendiri. Muncul pula dinamika hubungan suami istri khas suku patrilineal yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan dominan. Selanjutnya, yang merekatkan semuanya dan membuat penonton betah berlama-lama adalah penceritaan yang kocak sekaligus sedih. Berkali-kali tawa penonton membahana dan kemudian sunyi ketika diam-diam sebagian menyeka air mata. Ini memang film drama, bukan komedi. Sutradara dan penulis skenario Benedion, nama warga Raja Guguk, menggunakan medium kultur Batak untuk menyampaikan kisah. Sebagian bahkan mirip dengan hidupnya sendiri.
seperti karakter Gabe yang nekat jadi komedian, Bene yang lahir di Dolok, Masihul Serdang, Begadai Sumut adalah alumni Fakultas Teknik UGM. Meski lulus dengan predikat cum laude, Bene malah bolak-balik manggung sebagai stand-up comedian, mulanya Yogyakarta, kemudian ke Jakarta. Sahabat Yudkiranti, itulah kisah film. Apa yang kita perlu tarik di sini? Yang ditarik yang pertama adalah betapa indahnya sebuah keluarga yang bisa saling menopang, saling mendukung, tidak memikirkan pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri. Yang kedua yang dipelajari adalah sebagai anak-anak perlu ingat tatkala sudah mengalami kesuksesan atau ada komunitas, ada hal yang kita sukai, di rantau dimanapun kita berada, ingatlah kepada kedua orang tuamu bahwa mereka sudah memberikan seluruh hidupnya untuk setiap anak-anak yang dibesarkan untuk kembali menghormati, berbakti, mengasihi orang tua sebagaimana yang ada dalam kitab Keluaran 20. Hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau mengalami panjang umur dan mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Allah. Itulah berbicara tentang review film Ngeri-Ngeri Sedap. Shalom sahabat Yudkiranti, petiklah pelajaran tatkala engkau menonton film. Apa yang baik diambil, apa yang menjadi contoh buruk kita tinggalkan.